Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Zahra. Saya dari PAIC semester 1 kelompok 2. Dan perkenalkan, nama saya Imam Daroni dari PAIC kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan makalah yang bertema Ruang Lingkup Usul Fikih. Oke, mari kita langsung lanjut ke bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang. Fikih yang notabene sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis atau amaliyah merupakan sebuah jendela yang dapat digunakan untuk melihat perilaku budaya manusia Islam. Definisi fikih sebagai suatu yang digali atau al-muktasab menumbuhkan pemahaman bahwa fikih lahir melalui serangkaian proses sebelum akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis. Maka dari itulah diperlukan upaya memahami pokok-pokok dalam mengkaji perkembangan fikih agar tetap dinamis panjang masa sebagai pijakan yang disebut dengan istilah usul fikih. Oke, sekarang kita masuk ke poin B tentang rumusan masalah. Jadi di poin B ini kami sudah memiliki 5 poin rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan usul fikih. Yang kedua, apa saja objek pembahasan usul fikih. Nomor 3, apa tujuan pembahasan usul fikih. Dan yang keempat adalah apa ruang lingkup usul fikih. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, apa perbedaan antar fikih dan usul fikih. Ya, sekarang kita masuk ke bab 2 tentang landasan teori. Definisi usul fikih secara harfiah. Kata usul fikih merupakan gabungan dari 2 kata, yakni usul yang berarti pokok, dasar, pondasi. Yang kedua adalah fikih yang berarti paham yang mendalam. Kata usul yang merupakan jamak dari kata ashal secara etimologi berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Arti etimologi ini tidak jauh definitif dari kata asal atau tersebut karena ilmu usul fikih itu adalah suatu ilmu yang kepadanya didasarkan fikih. Sedangkan fikih diistilahkan sebagai ilmu yang bicara tentang hukum-hukum praktis atau amali yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci atau tasahil dalam nasah Al-Quran dan Sunnah. Yang dimaksud dalil tasahil adalah dalil-dalil yang terdapat dan terpapar dalam nasah di mana satu persatunya menunjuk pada satu hukum tertentu. Dan yang poin berikutnya adalah B, yaitu definisi usul fikih sebagai suatu disiplin ilmu sebagai nama dari satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syirat. Para ulama mengungkapkan definisi ini dalam berbagai pengertian. Menurut Muhammad Al-Qahdari, baiki usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dengannya diistinbahkan hukum-hukum syara dari dalil-dalil tertentu. Dan yang berikutnya, menurut Abdul Hamid Hakim mengartikan usul fikih adalah dalil fikih secara ijmal atau global, seperti ungkapan para ulama. Satu yang dikatakan sebagai perintah adalah mengadakan sebuah kewajiban, suatu yang dikatakan sebagai larangan adalah mengadakan sebuah kemarahan, dan suatu yang dikatakan sebagai perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, menurut Ali bin Muhammad Ali Hamdi mendefinisikan bahwa usul fikih adalah dalil-dalil fikih yang arah dalilnya atas hukum-hukum syirat serta tata cara pengambilan hukum dari sisi dalil jamil bukan dalil tafsil. Dan yang berikutnya adalah yang akan dibacakan oleh Mbak Rara, monggo.
Oke, poin selanjutnya adalah Abdul Wahab Khalaf juga mendefinisikan dengan ilmu tentang kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Abu Zahroh mengatakan bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan kepada mujtahid tentang jalan-jalan yang harus ditempuh dalam mengambil hukum-hukum dari nas dan dari dalil-dalil lain yang disadarkan pada nas itu sendiri. Oleh karenanya, usul fikih juga dikatakan sebagai kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam tentang cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara. Bab selanjutnya adalah pembahasan tentang objek kajian usul fikih. Objek pembahasan ilmu usul fikih adalah dalil-dalil syara dari segala penunjukannya kepada suatu hukum secara ijmali atau global dari nas. Hal ini dapat dipahami dari gambaran Al-Quran kepada hukum tidak hanya menggunakan satu bentuk kalimat tertentu, tetapi tampil dalam berbagai bentuk seperti syihad amar, syihad nahi, kalimat yang bersifat umum, mutlak, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah Satria Effendi merinci objek kajian usul fikih menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah pembahasan mengenai hukum syara dan yang berhubungan dengan seperti hakim, hukum fikih, dan mahkum ahli. Dan yang kedua pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum. Yang ketiga, pembahasan tentang cara mengenal dan menarik hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil itu. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pembahasan tentang ijtihad. Dan yang selanjutnya adalah B, tujuan dan urgensi usul fikih. Menurut Abdul Wahab Khalaf, tujuan dari ilmu usul fikih adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan husuk syara yang ditunjuki dalil itu. Dan yang selanjutnya adalah ilmu inpun juga membicarakan metode penerapan hukum bagi peristiwa-peristiwa atau tindakan yang secara pasti tidak ditemui nasahnya, yaitu dengan jalan kais istajab dan lain sebagainya. Di sini ilmu usul fikih memberi Di sini ilmu usul fikih memberi pengetahuan kepada umat Islam tentang sistem hukum dan metode pengambilan hukum itu sendiri. Dan dengan demikian diharapkan umat Islam akan terhindar dari taklid atau ikut pada pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil dan alasannya. Usul fikih ini sangat diperlukan oleh umat Islam yang ada di dunia ini, karena semakin kesini kehadiran sains dan teknologi tidak hanya membantu kehidupan, tetapi juga memberikan dampak negatif untuk manusia yang menjadikan manusia mengalami penggeseran nilai-nilai sosial sebagai akibat dari modernisasi. C. Ruang lingkup kajian usul fikih. Ilmu usul fikih dapat diketahui ruang lingkup kajian atau muadhu dari usul fikih secara global, di antaranya 1. Sumber dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. Kedua, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. 3. Metode atau cara penanggilan hukum dari sumber dan dalilnya. 4. Syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau muhadsid dengan berbagai permasalahannya. Dan kita sekarang mencapai pada penutup, yaitu kesimpulan. Usul fikih mempunyai pengertian sebagai ilmu yang menjelaskan kepada mujtahid tentang jalan-jalan yang harus ditempuh dalam mengambil hukum-hukum dari nas dan dari dalil-dalil lain yang disandarkan kepada nas itu sendiri, seperti Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma, Qiyas, dan lain-lain. Kedua, objek kajian usul fikih membahas tentang hukum syara, tentang sumber-sumber dalil hukum, tentang cara
mengistinbatkan hukum dan sumber-sumber dalil itu serta pembahasan tentang ijtihad dengan tujuan mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara' secara tepat dan lain-lain. Ruang lingkup usul fikih yang dibahas secara global adalah sebagai sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut dan lain-lain. Perbedaan antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih adalah kalau ilmu fikih bicara tentang hukum dari suatu perbuatan, sedangkan ilmu usul fikih bicara tentang metode dan proses bagaimana menentukan hukum itu sendiri. Sekian dari kami. kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.